Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini dia penampakan hasil dari servisan Hanok Motion Sensor. Pada video kali ini kita akan servis, yaitu Hanok wattnya 13 watt, memiliki fitur motion sensor. Untuk pertama kali kita tetesi menggunakan minyak kayu putih. Kemudian kita buka menggunakan alat yang tipis ya, terbuat dari baja supaya dia tidak bengkok ketika setelah kita gunakan untuk menyongkel. Isinya seperti itu. Di tengahnya itu ada semacam driver motion sensornya, ada seperti transistor atau apa itu. Pertama-tama kita lepas ini motion sensornya menggunakan solder. Kita usahakan pakai tinol. Ini pertama saya coba untuk menyedotnya, tetapi nggak bisa, soalnya kawat yang di bagian motion sensornya itu panjang. Jadi langsung saya solder ini menggunakan tinol yang agak banyak supaya bisa menjangkau 3 kaki sekaligus. Setelah dilepas, ini sudah kelihatan tadi lednya ada 2 yang rusak ya. Next, kemudian kita tes ini lednya ini nyala apa enggaknya yang di bagian lain. Kemudian setelah kita tes secara keseluruhan, tahap berikutnya adalah pengetesan per biji LED. Kalau ini enggak cuma sekedar nyala, ini kita set voltase ke 9,2 atau bisa juga pakai 9,3, tapi ini saya pakai 9,2 sudah kelihatan. Di sini dia pakai 100 mA setiap lednya dan di paralel, sehingga dia dilewati arus kisaran 200-an mA atau 0,2 ampere. Kemudian kita bersihkan lem silikon yang menutupi di bagian PCB-nya, PCB LED-nya. Kita bersihkan sampai bersih supaya nanti mudah dalam pembukaannya. Nah, ini penitiknya ini kita copot dulu. Ini ditarik, caranya tidak diputer, soalnya dia tidak menggunakan drat. Dan kita tekan dari belakang pelan-pelan. Setelah terbuka seperti itu drivernya, dan kita lepas kabel yang sudah menempel pada LED. Dan jangan lupa ini kita siapkan pemanasnya, ini sudah saya panasi sehingga langsung bisa dipakai nanti. Kita lepas ini menggunakan pinset, soalnya ini biasanya untuk penyolderan agak panas. Setelah kita lepas, ini kita ambilkan LED-nya nanti. Nah, ini penampakan dari driver motion sensornya. Ini sudah saya panasi dan saya tambahkan plat
di bagian atasnya pemanas LED supaya menghasilkan panas yang merata dan suhunya stabil. Ya. Di sini yang saya siapkan ini adalah mata LED ukuran 110 atau enggak 120 ini. Oh, yang ini 100 ini. Nah, kemudian kita pasang. Nah, setelah kita pasang, baru kita tes plus dan minnya, apakah semuanya sudah menyala. Tadi saya skip supaya nggak terlalu lama, langsung pada intinya saja. Nah, ini langsung kita masukkan PCB LED-nya. Usahakan sudutnya tetap lurus ya, di bagian soket motion sensornya. Ini jangan sampai kebalik untuk penyolderan. Setelah itu kita tekan-tekan merata di bagian pinggir-pinggirnya, tekan merata. Kemudian kita tambahkan lem supaya dia lebih kuat. Ini saya menggunakan lem G saja sudah cukup, soalnya ini pendinginnya di pinggirnya itu dia tebal dan kita tekan itu sudah presisi. Kita sambung plus dan juga minnya. Setelah kita sambung, baru yang terakhir ini motion sensornya kita pasang. Ini akan saya coba langsung solder. Kita kasih T0 di bagian motion sensornya, kita luruskan di bawahnya. Tetapi di sini saya merasa kesulitan dalam memasangnya, ini agak sulit. Ini cara termudah ini yaitu kita kita pakai atraktor. Kita bersihkan di bagian pin-pinnya ini, soalnya ini pakai 2 layer ya, jadi pin bawah sama atas ini ada yang nyambung, jadi jangan sampai kita paksa. Usahakan ketika melepas tadi juga benar-benar T0-nya itu timahnya benar-benar tiga-tiganya sudah cair, biar enggak memutus jalur yang berada di dalam. Nah, ini kita masukkan. Nah, kita tekan, usahakan agak bawah supaya tidak menutupi dari LED yang ada di sampingnya, supaya cahayanya tetap maksimal. Ini agak saya tekan ke bawah sambil saya solder. Lumayan. Ini kita bersihkan di bagian pin tengahnya, itu jangan sampai ada T0 yang menyambungkan pinnya supaya tidak short. Ini saya bersihkan bagian pinnya supaya dia tidak ada yang nyambung. Setelah itu kita yang tahap terakhir, ini kita tes dulu. Nah, sudah nyala, dan kita pasang di bagian dratnya. Misalkan rapat ya, kalau punya penitik itu kita pakai penitik juga, soalnya untuk yang nggak pakai drat ini harus kuat. Nah, ini
saya kasih penitik supaya kuat. Nah, cukup seperti itu sudah kuat. Dan untuk sisa kabel ini kita potong juga supaya tidak membahayakan. Dan terakhir kita tutup di bagian penutupnya. Dan kita coba, sudah menyala dengan sempurna. Mungkin sekian video kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.